Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku buat kue kering lagi yang super kekinian banget. Namanya blueberry coklat cookies. Bentuknya love dan dibuat juga dengan penuh cinta. Rasanya juga nggak kalah enak loh. Penasaran kan? Yuk langsung aja ke cara membuat. Pertama di sini aku sudah siapkan 200 gram blue band cake and cookies. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai margarin atau full butter juga boleh ya. Kemudian tambahkan dengan 100 gram gula halus, ini dari gula pasir yang aku haluskan sendiri ya teman-teman. Lalu kedua bahan ini diaduk aja menggunakan balon whisk seperti ini atau bisa juga dengan menggunakan mixer. Mengaduknya ini nggak usah terlalu lama ya atau sampai menteganya berubah warna gitu. Cukup sampai creamy aja dan usahakan mengaduknya jangan terlalu lama ya teman-teman. Cukup 2 menit saja, jangan sampai over mix takutnya saat dipanggang kuenya akan melebar. Nah, ini mentega dan gulanya sudah creamy seperti ini ya teman-teman. Jadi kita berhentikan dulu proses pengadukannya. Lanjut ini dimasukkan 2 butir kuning telur. Jadi di sini aku pakai 2 kuning telur yang ukurannya besar ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Jangan sampai terlalu lama ya, nanti takutnya kuning telurnya akan mengembang. Lalu di sini aku tambahkan dengan secukupnya pasta coklat ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan varian yang lain atau rasa yang lain juga bisa ya, disesuaikan aja dengan selera. Nah, di sini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Karena menurutku ini kurang coklat, jadi aku tambahkan lagi sedikit pasta coklatnya dan diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini bisa dimasukkan 30 gram tepung maizena ya. Dan jangan lupa masukkan 20 gram susu bubuk supaya nanti rasanya lebih enak ya teman-teman. Nah, ini diaduk aja sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur ya teman-teman. Kemudian masukkan 280 gram tepung terigu protein rendah. Di sini aku pakai kunci biru ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau disaring tepung terigunya supaya tidak ada yang bergerindil, itu boleh ya. Tapi di sini nggak aku ayak ya teman-teman, nggak apa-apa karena langsung aja dimasukkan dan langsung diaduk seperti ini. Kalau misalkan sudah terasa berat, ini bisa diuleni menggunakan tangan saja ya. Di sini aku gunakan sarung tangan plastik ya, supaya adonannya tidak terkena suhu panas dari tangan kita karena akan berpengaruh di adonannya ya teman-teman. Supaya lebih coklat lagi, di sini aku tambahkan 20 gram coklat bubuk. Maaf ya nggak ke-record. Jadi ini langsung aja diuleni sampai nanti adonannya itu bisa dibentuk ya teman-teman dan tidak lengket lagi. Nggak usah terlalu lama ya, cukup sampai tercampur rata saja. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman dan hasil adonannya itu lembut kayak gini dan siap dibentuk. Untuk mencetak adonannya di sini aku sudah siapkan alas kerja seperti ini dan ambil secukupnya adonan. Kemudian di sini aku juga pakai plastik bening kayak gini ya teman-teman, supaya nanti saat menggiling atau merolling itu tidak lengket ya. Nah, ini di rolling aja sampai nanti pipih, tapi jangan terlalu tipis ya teman-teman, agak tebal, tapi itu disesuaikan lagi dengan selera ya. Nah, untuk ketebalannya ini menurut aku sudah cukup ya, jadi nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal. Nah, kemudian di sini aku menggunakan cetakan love seperti ini ya teman-teman. Untuk cetakannya ini sebenarnya bebas ya. Nah, untuk hasil cetakannya itu seperti ini ya teman-teman, dan lakukan semuanya sampai selesai. Ini aku langsung pindahkan aja ke atas loyang. Untuk loyangnya ini nggak aku olesi atau aku alasi dengan apapun ya teman-teman. Jadi langsung aja dipindahkan ini kue keringnya ke atas loyang. Nah, kalau misalkan teman-teman susah, ini bisa dibantu dengan spatula seperti ini ya. Oke, lakukan hal yang sama ya sampai adonannya habis dan dibentuk seperti ini.
Kalau adonannya sudah tinggal setengah, teman-teman bisa panaskan oven ya. Karena di sini aku pakai oven tangkring, jadi panaskan dengan api sedang cenderung kecil saja selama kurang lebih 10 menit ya, atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini adonannya sudah semua dibentuk ya teman-teman, jadinya 3 loyang kayak gini. Langsung aja dimasukkan ke dalam oven ya, kita panggang selama kurang lebih 40 sampai 45 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk 3 loyang ini aku langsung panggang semua ya teman-teman, jadi raknya ini aku gunakan semua dan dipanggang aja menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman, kayak gini. Nah, ini sudah 20 menit ya teman-teman, jadi ditukar-tukar aja ya untuk loyangnya. Yang di bagian paling bawah aku pindahkan ke bagian atas, dan yang untuk di rak tengah ini aku pindahkan ke bagian bawah, dan di bagian atas aku pindahkan ke bagian tengah. Kalau untuk posisi loyangnya ini juga bisa dipindahkan ya teman-teman, jadi yang di bagian belakang dipindah ke bagian depan, dan yang di depan ditaruh di bagian belakang. Ini tujuannya supaya nanti kuenya matang merata ya. Karena di sini aku pakai oven tangkring, jadi kudu sabar banget ya teman-teman, dan sering-sering dicek ya kuenya. Dan lanjut ini dipanggang lagi selama 20-25 menit atau sampai kuenya mateng ya teman-teman. Oke, ini sudah 45 menit ya teman-teman, jadi kue keringnya itu sudah mateng dan bisa dikeluarkan dari oven ya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah keluar dari oven gak gosong sama sekali ya, dan cantik banget warnanya. Setelah ini lanjut aja ke tahap berikutnya. Di sini sudah aku lelehkan coklat batang, ini rasa violet blueberry ya teman-teman. Untuk rasanya ini disesuaikan saja dengan selera ya. Lanjut satu persatu diambil kuenya, kemudian dicelupkan ke dalam coklat yang sudah dilelehkan seperti ini ya teman-teman, separuh saja, jangan semuanya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman, cantik banget. Lakukan hal yang sama ya sampai semuanya di coating. Dan kalau misalkan di pertengahan jalan coklat batangnya itu sudah memadat, bisa ditim lagi ya teman-teman menggunakan air panas. Kalau misalkan coklat batang yang kalian gunakan agak kental, bisa ditambahkan dengan minyak sedikit demi sedikit saja ya teman-teman. Nah, untuk kali ini loyangnya aku lapisi dengan kertas roti atau kertas baking ya. Lanjut, di sini sudah aku siapkan coklat batang rasa tiramisu yang sudah aku lelehkan ya teman-teman. Bisa menggunakan rasa yang lain sesuai selera saja. Nah, membuat motifnya bisa teman-teman lihat di video ya. Kemudian kalau sudah selesai semua, ini dibiarkan dulu hingga mengeras ya coklat-coklatnya. Wow, ini hasilnya teman-teman, gak nyangka banget ya kalau bisa secantik ini. Nah, ini coklatnya sudah kering ya teman-teman, dan bisa langsung dimasukkan ke dalam toples. Kalian tahu nggak teman-teman, sini aku kasih tahu, ternyata rasa blueberry itu enak banget loh teman-teman, gak nyesel sama sekali. Perpaduan antara cookies, coklat, dan blueberry-nya ini kok ya enak banget ya teman-teman. Pokoknya gak nyesel deh kalau hasilnya seperti ini. Rasa cookiesnya itu nyoklat banget dan teksturnya ngeprul kayak gini loh teman-teman. Gimana, recommended banget kan? Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba ya, semoga berhasil.